Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di channel Bang Mawi. Di video kali ini saya mau perbaiki HP Poco M3. Datang kondisinya matot, tapi bukan berarti mati total ya. Oke, kita mulai cek dari kondisi baterainya. Udah agak kembung. Setelah saya coba copot pasang baterainya, ternyata tanpa ditekan tombol on off, HP-nya langsung menyala guys. Walaupun fleksibel on off-nya nggak nempel ke mesin, tetap masih sama aja. Mesinnya juga agak panas di area ini. Nah, di sini ada bagian kaleng yang udah kebuka. Bisa jadi bekas digarap area ini, tapi HP-nya belum sembuh juga. Nah, bagaimana cara mengatasi kondisi kayak gini? Oke, langsung aja kita eksekusi guys. Oke, kita cek dulu komponen di area yang udah kebuka ini, terutama di kapasitornya. Kita cek dulu setting ampermeter di mode buzzer supaya lebih mudah nentuin komponen atau jalur yang short, terutama di komponen kapasitor. Kalau bolak-balik bunyi berarti ada yang short nih guys. Nah, di area ini aman ya, nggak ada yang short. Lanjut di IC chargernya, kita buka dulu kalengnya. Nah, di sini kelihatan dari IC chargernya masih kering, belum kena panas blower, masih kelihatan bersih. Oke, sekalian aja kita bongkar dulu kalengnya supaya lebih mudah nanti pengecekan IC-nya. Di area sinyal juga agak panas, jadi sekalian aja kita buka kalengnya. Oke, yang pertama saya angkat IC RF-nya dulu. Teringat di kasus Redmi Note 9 gejalanya sama persis. Tapi kasus ini apakah sama? Ya, belum tentu juga guys. Setiap kasus penanganannya nggak semua sama. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Oke, kita tes dulu HP-nya. Coba pasang baterainya. Ternyata masih tetap nggak ada perubahan ya guys. Nah, di sini juga muncul tanda pengecasan padahal nggak di charger. Tapi saya masih penasaran sama IC kecil ini, kenapa panas banget ya. Ya udah, saya coba angkat IC kecilnya dan alhasil HP-nya malah matot guys. Dinyalain juga nggak ada respon sama sekali. Di charger juga nggak ada tanda-tanda pengecasan. Kalau dilihat dari skematik, IC kecil tadi nggak ada hubungannya ke jalur PIBAT. Kenapa bisa matot? Apa kira-kira penyebabnya guys? Oke, kita coba pasang lagi. Apa iya tanpa IC ini HP nggak mau menyala? Bisa juga karena overheat, efek mesin kepanasan nih guys. Coba kita cek pakai power supply, cek ampernya sampai berapa. Tapi di IC chargernya ini agak panas banget, bisa jadi short di IC chargernya. Kalau dilihat dari jarum ampernya tanpa tekan on off langsung naik tinggi banget nih guys, sekitar 1 ampere lebih. Wow, boleh jadi panasnya full. Oke, setelah dicek ada kapasitor yang short nih guys, yang terhubung langsung ke IC chargernya. Tapi di sini langsung aja saya angkat IC chargernya. Buat pengangkatan IC charger saya kasih panas di 330, angin di 1,5 ya. Lanjut kita bersihin dulu sisa-sisa timahnya. Diusahain kaki-kakinya rata ya guys, supaya pemasangan IC cukup sekali pasang jadi. Nah, ini kapasitor yang tadi short, coba kita cek lagi. Kalau bolak-balik bunyi berarti masih ada yang short, bukan berarti kapasitornya yang short, tapi masih ada jalur lagi yang berhubungan di kapasitor ini. Nah, ini ternyata masih short ya guys. Oke, saya coba cabut dulu kapasitornya buat mastiin jalurnya apa kapasitornya yang short. Ternyata jalurnya yang short nih guys, bukan dari kapasitornya. Nah, ini kapasitor yang udah saya cabut tadi, tetap aja masih short. Oke, kita buka skematik, kita telusurin lagi jalurnya.
Di sini saya menggunakan skematik dari Orion ya. Pilih brand Xiaomi, lalu cari tipenya Poco M3. Nah, ini Poco M3 Citrus. Pilih Guideline. Lalu di sini pilih USB tipe C. Nah, jalur yang warna merah ini Pibus USB OPP terhubung ke kapasitor kecil, nyambung lagi ke IC OPP, yang artinya Over Voltage Protection. Jadi fungsinya memprotek arus yang berlebihan. Jadi kalau ada arus yang berlebihan, secara otomatis diputus langsung jalurnya sama IC OPP ini. Setahu saya begitu guys. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Oke, sekarang kita lanjut angkat IC OPP nya dulu. Nah, yang kecil ini ya IC nya. Panas blower masih di posisi yang sama di 330. Oke, langsung aja kita angkat IC nya. Sekalian juga kita bersihin. Oke, kita coba cek lagi. Jadi sebelum pemasangan IC charger, kita pastiin dulu jalurnya harus benar-benar aman ya guys. Oke, shortnya udah hilang ya, berarti penyebab utama shortnya ada di IC OPP. Jadi langkah selanjutnya kita pasang IC chargernya. IC yang lama udah nggak bisa kita gunain lagi ya, langsung aja kita ganti yang baru. Percuma juga yang lamanya udah overhead. Oh ya, di posisi ini kondisi mesin masih matot ya, belum menyala. Bisa juga karena dari IC chargernya nih yang udah rusak. Mudah-mudahan setelah pasang IC charger ini mesinnya bisa nyala normal ya guys. Oke, pemasangan udah selesai. Kita coba tes mesinnya. Di posisi ini baru IC chargernya aja ya yang kita pasang. IC RF masih keadaan kosong. Harusnya bisa nyala walaupun tanpa IC RF. Paling ya sinyalnya yang nggak muncul. Oke, kita coba nyalain HP-nya. Oke, udah nyala. Tunggu sebentar, bisa nggak HP-nya nih sampai ke menu. Nah, udah nggak ada tanda-tanda restart ya guys. Oke, ini udah mulai masuk ke logo MIUI. Sip, udah bisa standby. Tapi belum sampai di sini ya guys, pengerjaannya masih ada dua lagi PR kita. Bagian pengecasan sama bagian sinyal belum dilanjut nih guys. Tentunya juga aman ya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut lagi perbaikan sinyalnya. Kita pasang lagi IC RF-nya. Mudah-mudahan IC-nya masih aman ya guys. Nah, ini IC RF yang tadi kita lepas, kita pasang lagi seperti semula. Pemasangannya sembari diketuk-ketuk ya, supaya kaki-kaki IC-nya nempel semua di papan PCB-nya. Oke, sekarang kita cek sinyalnya. Jangan lupa backdoor-nya dipasang supaya bisa nangkep sinyalnya. Pasang kartu SIM cardnya, kita tes sinyal. Oke, kita lihat hasilnya muncul apa enggak ya. Nah, ini HP-nya kekunci. Oke, udah muncul sinyalnya, berarti sinyal udah aman. Koneksi internetnya juga udah muncul ya guys. Masih ada satu lagi, bagian pengecasannya belum digarap ya guys, karena IC OPP-nya belum kepasang. Walaupun IC chargernya udah kepasang sekalipun, tanpa IC OPP HP tetap nggak bisa di charger ya guys, kecuali di jumper. Oke, di video kali ini sekalian aja kita praktekin. Tapi sebelum melanjutkan, kalau kalian suka channel ini atau yang baru bergabung, bantu dukungannya guys dengan cara subscribe dan like-nya jangan lupa. Oke, kita lanjut. Backdoor-nya kita buka lagi, kita lepas lagi mesinnya. Nah, ini IC OPP-nya masih kosong, belum kepasang. Jadi tanpa IC ini HP bisa nyala ya guys, cuman aja nggak bisa di charger.
jadi mesti dijumper dulu. Ya lebih bagus diganti ya guys. Oke, perhatikan di jalur IC OPV warna merah ada dua jalur ya, jalur P-bus USB OPV yang masuk ke IC charger. Yang satunya lagi jalur P-bus USB in con yang terhubung langsung ke konektor fleksibel charger yang biasa kita sebut jalur P-bus. Jadi jalur yang harus dijumper adalah jalur P-bus USB in ke P-bus USB OPV. Bisa langsung dari kapasitor ke kapasitor atau bisa juga langsung dari kaki IC-nya. Tapi di sini saya jumpernya langsung dari kaki IC-nya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, langsung ke kapasitor juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai jalurnya. Jangan jalur positif jumper ke jalur ground. Nah, itu yang salah. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Lanjut kita pasang mesinnya. Kalau penjumperannya sesuai, nggak ada jalur yang nempel ke ground, dipastikan bisa normal pengecasannya. Oke, kita coba charger. Nah, udah ada respon. Oke, ini udah bisa ngecas HP-nya. Akhirnya selesai juga, alhamdulillah guys, masih diberi kemudahan. Tinggal kita rapikan semua perangkatnya. Oke, udah rapi semua, tinggal kita hubungin pemiliknya. HP-nya udah selesai, sinyalnya udah oke, di charger juga udah normal. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.